Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan ya di dalam sebuah nasihat beliau yang sangat berharga, seseorang akan mengetahui kemuliaan ilmu ketika dia mencurahkan segala sesuatu apa yang dia miliki untuk ilmu. Baru dia akan merasakan lezatnya ilmu. Tapi kalau seandainya nuntut ilmu cilet-cilet, jangan berharap manisnya ilmu itu tertanam pada jiwa kita, tertanam pada hati kita. Ilmu itu hanya ada di lisan kita, tidak sampai ke dalam hati kita. Gurunya guru kami Syekh Muqbil rahimahullah, ya, beliau itu punya murid ribuan orang di pesantren beliau. Iya, untuk ngurus murid ribuan orang ini beban loh ya ikhwah. Apalagi muridnya dikasih makan gratis. Yang tidak menikah, yang bujang itu dikasih makan gratis sehari 3 kali. Yang menikah, Syekh memberikan mukafaah setiap bulannya untuk mereka makan. Antum bisa bayangkan bagaimana beban di kepala Syekh mengurusi santri ribuan orang. Itu salah satu beban, dan itu bukan semua beban hidup beliau. Ya, belum lagi keluarganya beliau, belum lagi permasalahan dakwah, belum lagi ini, belum lagi itu, banyak masalah di kepala beliau. Tetapi subhanallah, ketika beliau membaca Sahih Bukhari, membaca Sahih Muslim, qala al-Imam Bukhari rahimahullah, qala haddatsana fulan, haddatsana alan, haddatsana fulan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah ini ada beberapa faedah yang bisa kita petik. 1, 2, 3. Kata Syekh, hilang semua beban hidup saya, hilang. Apa yang ada di kepala saya dari beban hidup ini hilang ketika apa? Beliau membaca buku hadis. Kenapa? Karena sudah tertanam rasa cinta ilmu dalam hati beliau. Kita sebaliknya, nuntut ilmu jadi beban. Hadir di majelis ilmu jadi beban. Kenapa? Karena memang kita belum diberikan manisnya ilmu dalam hati kita. Disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, kalau seandainya raja dan anak-anak raja mengetahui ketenangan yang didapatkan oleh para penuntut ilmu, maka niscaya mereka akan mengangkat pedang-pedang mereka membunuh penuntut ilmu tersebut karena cemburu dan hasad ketenangan yang ada pada diri mereka. Nah, cuman sekarang yang jadi pertanyaan kita ada ketenangan nggak kita dapatkan? Ada nggak ketenangan yang kita dapatkan dalam menuntut ilmu sehingga membuat mereka cemburu kepada para penuntut ilmu? Dan wallahi ketenangan itu tidak akan kita dapatkan kalau seandainya kita tidak mencurahkan segala sesuatu untuk ilmu itu sendiri. Demikian juga dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim yang saya sebutkan tadi lanjutannya dari ucapan Abdullah ibnu Mubarak rahimahullah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk ya senantiasa ditanamkan kecintaan kepada ilmu sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. STA TV Media Syiar Islam.